Izin pimpinan Ya. sedikit masukan. Apabila di kesimpulan dimohonkan kepada Bapak Kapolri untuk menonaktifkan sementara Kapolres Teluk Bintuni. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Saudara Monteri Marbun SH Senin 17 Maret 2025. Terus dia bilang, Mami nanti kirim uang transfer ya 30. Terus saya protes kan, uang transfer apa lagi? Terus dia bilang, habis ini didesak-desak tapi tidak kasih modal. Yang di situ saya duga pembicaraan suami saya itu ditujukan oleh Kapolres. Tadi uang transfer itu untuk apa, Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Suami saya infonya bilang ke saya untuk uang transportasi mobil Hilux untuk naik ke operasi ini, untuk menjalankan operasi. Di situ makanya saya protes kenapa pakai uang pribadi untuk menjalankan operasi. Suami saya kan sudah biasa masuk hutan, tapi di sini pas kami berdoa kenapa dia seperti menangis. Terus saya bilang, tapi takut, kok takut nggak usah pergi. Saya bilang begitu. Bapak Waka bilang, Dek, informasinya belum jelas, tapi katanya perahunya Tommy terbalik, tapi orang-orangnya nggak ada. Itu informasi pertama yang saya dapat. Saya dapat telepon dari Kapolres pada malam itu. Kapolres bilang, Dek, seperti ini Tommy ternyata tergelincir dari longboat. Jadi ini sudah pernyataan yang berbeda dari penyampaian Bapak Waka. Terus saya tanya, tergelincir gimana Bang? Masa nggak ada yang lihat? Masa nggak ada yang tolong? Itu penyampaian saya. Terus Bapak Kapolres bilang, iya, Abang kurang tahu gimana, tapi si Tommy ini duduk di belakang longboat, duduk paling belakang, terus mungkin dia salah pijak apa gimana, jadi dia tergelincir dan nggak ada yang lihat. Itu penyampaian pada saya. Itu juga yang saya sampaikan ke keluarga, ternyata dia tergelincir. Terus setelah itu lanjut tanggal 19, jadi itu belum ada pencarian. Pada tanggal 18 itu sampai malam belum ada pencarian. Lanjutnya tanggal 19 itu, karena tanggal 18 itu heli di cancel, saya belum tahu alasannya apa, akhirnya keluarga inisiatif cari sewaan pesawat kecil. Itulah yang saya pakai tanggal 19 untuk pencarian via udara. Tanggal 19 di atas saat saya naik pesawat pagi itu sambil keliling TKP itu saya lihat memang ada 3 longboat di bawah yang menuju TKP. Pada saat saya naik pesawat itu memang saya tidak melihat ada tanda-tandanya hanyut karena itu pesawat juga sudah terbang rendah, tapi saya tidak ada tanda-tanda hanyut. Selanjutnya tanggal 20. Di sini baru mulai kejanggalan-kejanggalan saya rasa. Tanggal 19 saya sempat tanyakan ke Bapak Waka, Bapak kira-kira helikopter perbantuan dari dinas sudah kapan ya? Ada infonya belum ya? Karena belum ada infonya, akhirnya saya hubungi lagi ke teman, bisa nggak ini helikopter buat tanggal 20 pencarian besok. Terus habis itu dari bagian helinya bilang gini, Mbak, kalau kayak gitu DP dulu nanti di cancel lagi. Terus saya bingung, siapa yang cancel? Tanda tanya saya kan karena saya nggak ada cancel, tapi nanti di cancel lagi. Akhirnya saya di situ mentransfer uang untuk heli untuk tanggal 20. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Alam Papua beserta misteri hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun di Papua menjadi sorotan utama. Dalam kasus ini, negara terkesan kurang serius menangani pencarian, hingga akhirnya menjadi topik yang menarik untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada Senin, 17 Maret 2025, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, mengadakan rapat dengar pendapat umum RDPU yang mengundang Monteri Marbun mewakili keluarga Ibtu Tommy Samuel Marbun. Rapat ini diselenggarakan untuk mendengarkan aspirasi keluarga terkait hilangnya Ibtu Tommy saat bertugas di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, keluarga menyampaikan keprihatinan mendalam atas penanganan kasus hilangnya Ibtu Tommy yang terkesan tidak maksimal. Ibtu Tommy Samuel Marbun, yang merupakan mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Teluk Bintuni, menghilang sejak 18 Desember 2024. Ia hilang saat memimpin operasi pengejaran terhadap pejuang Papua Merdeka, atau yang dilabel kelompok kriminal bersenjata di Kalirawara, Kampung Nayah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Setelah 3 bulan pencarian yang dilakukan, keluarga merasa proses tersebut berjalan sangat lambat, tanpa hasil yang signifikan, bahkan terkesan tidak ada upaya yang serius. Keluarga Ibtu Tommy, khususnya istrinya, Ria Tarigan, mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap ketidakjelasan yang mereka terima dari pihak kepolisian. Mereka menceritakan bahwa, sejak awal, ada kebingungannya mengenai informasi yang disampaikan. Wakil Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni, Komisaris Polisi Ade Luther Farfar, menginformasikan bahwa Ibtu Tommy terjatuh dari longboat, namun pernyataan ini kemudian diralat menjadi hilang saat menyeberang sungai. Tidak hanya itu, nama orang yang dilaporkan hilang pun sempat berubah-ubah. Lebih mengecewakan lagi, keluarga mengungkapkan bahwa dalam proses pencarian, mereka harus mengeluarkan dana pribadi untuk biaya operasional, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Seharusnya, pencarian yang merupakan tugas negara ini didukung sepenuhnya oleh anggaran negara, bukan sebaliknya. Hal ini menambah kekecewaan keluarga, yang merasa bahwa pencarian ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Kapolda Papua Barat, Inspektur Jenderal Johnny Edison Isir, dalam kesempatan berbeda, menanggapi dengan membantah adanya sabotase dalam pencarian Ibtu Tommy. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian telah berupaya maksimal dalam mencari keberadaan Ibtu Tommy. Namun, meskipun sudah berbulan-bulan berlalu,
keberadaan Ibtu Tommy masih belum ditemukan. Keluarga Ibtu Tommy berharap agar Komisi 3 DPR RI dapat memberikan perhatian lebih dalam hal ini, untuk memastikan bahwa pencarian dilaksanakan dengan serius dan transparansi, serta agar kejelasan status Ibtu Tommy segera diberikan. Jika tidak ada perkembangan lebih lanjut, statusnya mungkin akan ditetapkan sebagai hilang saat bertugas oleh Polda Papua Barat. Namun, keluarga tetap menginginkan kejelasan dan keadilan dalam proses ini. Teman-teman, selamat berpikir kritis dan cerdas, jangan lupa komen positif, dan salam hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ria Tarigan, istri dari Ibtu Tommy Samuel Marbun. Saya sedikit bercerita kronologi yang saya alami dari setelah itu saya mendapat kabar suami saya mendapat kejadian, dan selanjutnya sampai pencarian yang tidak membuahkan hasil. Jadi pada tanggal 11 Desember itu saya bersama suami kami sampai di Bintuni. Setelah itu suami saya mempersiapkan operasi ini. Jadi dia mempersiapkan pasukan, dia mempersiapkan senjata dan sebagainya. Di sela-sela itu kami masih mempersiapkan Natal karena kebetulan kami Nasrani. Setelah itu pada saat kami makan siang, ada satu hari kami makan siang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suami saya mengeluh. Sambil saya suapi dia bilang, aduh didesak-desak terus ini. Terus saya bilang, sama siapa? Sama Kapolres, karena sebelum TR keluar. Dia bilang seperti itu penyampaiannya kepada saya. Mengejar Bapak Kapolres, penyampaian suami saya ke saya, mengejar Kapolres mengejar Kombes. Penyampaian seperti itu. Selanjutnya, hari-hari berjalan seperti biasa, suami saya mempersiapkan pasukan. Tanggal 15 Desember, di pagi hari, suami saya sempat mau ajak saya bicara empat mata. Tapi itu karena berhubung jam makan siang, dan saya lagi di dalam mobil, kondisinya saya sudah mau pergi sama anak saya, mau beli makan. Di situ dia bilang, sini mami ngobrol empat mata dulu. Terus saya bilang, sabar, nanti pulang dari bis beli makan kita ngobrol, aku bilang gitu kan. Terus habis itu pulang dari beli makan, ternyata dia sudah tidak ada, pergi keluar. Sorenya dia pulang, terus saya tanya, tadi mau ngobrol apa? Tapi dia bilang, nggak jadi katanya. Terus dia bilang, mami nanti kirim uang transfer ya, 30. Terus saya protes kan, uang transfer apa lagi? Terus dia bilang, habis ini didesak-desak tapi tidak kasih modal. Yang di situ saya duga pembicaraan suami saya itu ditujukan oleh Kapolres. Terus setelah itu berlanjut, saya telepon mertua saya untuk suami saya mau berpamitan kan, mau pergi, kita berdoa bersama. Di situ yang buat saya agak merasa kenapa ya? Soalnya setelah berdoa, Gini Bu, suami saya sedikit. Tadi uang transfer itu untuk apa Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Suami saya infonya bilang ke saya untuk uang transportasi mobil Hilux untuk naik ke operasi ini, untuk menjalankan operasi. Di situ makanya saya protes kenapa pakai uang pribadi untuk menjalankan operasi. Terus setelah itu kami berdoa. Di situ suami saya kan sudah biasa masuk hutan, tapi di sini pas kami berdoa kenapa dia seperti menangis. Terus saya bilang, papi takut, kalau takut nggak usah pergi, saya bilang begitu. Terus dia cuma ketawa-ketawa, dia cuma senyum-senyum ketawa, dia bilang tidak seperti itu. Terus dia pamit bersama keluarga, dia pergi ke rumahnya Parolan sebagai titik kumpul di sana. Terus saya dapat chat sekitar jam 8 malam. Di situ suami saya chat, bilang, mami ini nanti transfer ke sini ya uang transportnya. Dia kirim nomor rekening kan, sudah saya transfer ke sana. Setelah itu suami saya memang sempat singgah sekitar jam 10 atau 11 malam itu sempat singgah ke rumah. Tapi cuma ambil kebutuhan baju, setelah itu langsung pergi. Setelah itu suami saya sempat bilang nanti kalau ada sinyal baru dikabarin. Selanjutnya tanggal 18 itu Bapak Wakapolres dan Ibu Wakapolres datang ke rumah saya sekitar jam 1.30 siang menginformasikan kalau suami saya logbooknya terbalik. Pada saat itu informasi yang pertama saya dapat itu logbooknya terbalik. Terus saya tanya, siapa yang lihat? Tahu dari mana informasinya? Terus dia bilang, Bapak Waka bilang, Dek, informasinya belum jelas, tapi katanya dari tim yang sudah logbook yang satunya bilang mereka lihat perahunya Tommy terbalik tapi orang-orangnya nggak ada. Itu informasi pertama yang saya dapat. Terus saya sampaikan juga ke mertua saya, ke keluarga saya seperti itu. Setelah itu jam 3
siang saya dapat telepon dari Ibu Kapolres. Ibu Kapolres menyampaikan semangat seperti itu kan. Terus hal pertama yang saya pikirkan pada saat itu adalah helikopter dan drone untuk penyelamatan nyawa suami saya. Itu hal pertama yang saya pikirkan. Saya minta, Mbak, saya mohon Mbak, mungkin bisa bilang ke Abang, helikopter sama drone Mbak secepatnya. Saya bilang seperti itu. Dan diiyakan, ya Dek, nanti Mbak sampaikan ke Abang, katanya. Tapi saya tunggu sampai sore, tidak ada informasi. Jadi akhirnya keluarga inisiatif lah. Saya inisiatif, saya hubungi adik ipar saya, dan dibantu juga teman-teman letting. Pada saat itu teman-teman letting yang mencari helikopter. Singkat cerita, akhirnya karena saya pada saat itu masih sangat bersedih, akhirnya saya kasihlah nomor junior saya Chris yang pada saat itu katanya dia sudah jalan bersama Pak Kapolres menuju posko pencarian. Sudah setelah itu saya kasih nomornya Chris, maksudnya saya itu supaya dikoordinasikanlah helikopter ini, maksudnya seperti itu. Tapi saya tidak tahu, malamnya saya dapat informasi heli di cancel. Saya tidak tahu sebelumnya heli di cancel itu alasannya apa. Terus lanjutnya saya dapat telepon dari Kapolres pada malam itu. Kapolres bilang, Dek, seperti ini Tommy ternyata tergelincir dari longboat. Jadi ini sudah pernyataan yang berbeda dari penyampaian Bapak Waka. Terus saya tanya, tergelincir gimana Bang? Masa nggak ada yang lihat? Masa nggak ada yang tolong? Itu penyampaian saya. Terus Bapak Kapolres bilang, iya Abang kurang tahu gimana, tapi si Tommy ini duduk di belakang longboat, duduk paling belakang, terus mungkin dia salah pijak apa gimana, jadi dia tergelincir. Dan nggak ada yang lihat. Itu penyampaian pada saya. Itu juga yang saya sampaikan ke keluarga, oh ternyata dia tergelincir. Terus setelah itu, lanjut tanggal 19, jadi itu belum ada pencarian. Pada tanggal 18 itu sampai malam belum ada pencarian. Lanjutnya tanggal 19 itu karena tanggal 18 itu heli di cancel, saya belum tahu alasannya apa, akhirnya keluarga inisiatif cari sewaan pesawat kecil. Itulah yang saya pakai tanggal 19 untuk pencarian via udara. Tanggal 19 di atas saya naik pesawat pagi itu sambil keliling TKP itu saya lihat memang ada 3 longboat di bawah yang menuju TKP. Di situ pada saat saya naik pesawat itu memang saya tidak melihat ada tanda-tandanya hanyut karena itu pesawat juga sudah terbang rendah, tapi saya tidak ada tanda-tanda hanyut. Selanjutnya tanggal 20, di sini baru mulai kejanggalan-kejanggalan saya rasa. Tanggal 19 saya sempat tanyakan ke Bapak Waka, Bapak kira-kira helikopter perbantuan dari dinas sudah kapan ya, ada infonya belum ya? Karena belum ada infonya, akhirnya saya hubungi lagi ke teman, bisa nggak ini helikopter buat tanggal 20 pencarian besok. Terus habis itu dari bagian helinya bilang gini, Mbak, kalau kayak gitu DP dulu, nanti di cancel lagi. Terus saya bingung, siapa yang cancel? Tanda tanya saya kan, karena saya nggak ada cancel, tapi nanti di cancel lagi. Akhirnya saya di situ saya mentransfer uang untuk heli untuk tanggal 20. Setelah tanggal 20 saya ikut pencarian. Pertama helikopter sewaan kami keluarga dengan dinas ternyata sudah sampai tanggal 20 itu. Bapak saya ikut di sana pas pencarian pagi. Terus setelah itu pencarian saya kurang tahu, itu nanti mungkin dijelaskan Bapak saya untuk tanggal 20-nya itu. Setelah itu sorenya heli kembali. Karena heli kembali, saya kan sebagai istri saya merasa belum puas, jadi dan waktu itu masih sekitar jam 4, jadi saya bilang ini heli masih bisa putar sekali lagi nggak? Kalau masih bisa putar sekali lagi saya yang lihat sendiri, saya mau cari. Terus habis itu akhirnya heli di ACC, pergilah sore itu saya ikut pencarian sekali lagi, tapi ternyata tidak tembus karena di wilayah sana sudah mendung, sudah gelap, jadi helikopter terpaksa kembali lagi. Selanjutnya karena malam harinya itu saya dapat telepon dari Pak Kapolres. Terus Pak Kapolres menyambungkan telepon itu ke Pak Kanit Resmob, Pak Roland Manggaprau. Di situ Pak Roland menceritakan, Ibu, kejadiannya itu pertama saya adalah orang yang menyeberang berenang, diikuti beberapa anggota, cuman saya merasa arus kencang, makanya saya sudah kasih kode silang-silang, dan orang bapak yang berada di sisi, suami saya yang berada di sisi sungai itu, mereka sudah kasih kode oke untuk tidak menyeberang. Keterangan Pak Roland, dia masuk bersama anggota yang sudah berhasil menyeberang, mereka masuk ke dalam hutan sekitar 20 meter. Di situ dia dengar kalau ada suara dari sungai, arah sungai, teriakan 2 kali. Akhirnya mereka ini lari kembali ke arah sungai. Pas mereka kembali ke arah sungai, ternyata Pak Roland bilang dia melihat suami saya berdiri di satu tandusan yang airnya setinggi lutut. Setelah itu suami saya terduduk, tersapu air, dia sempat lihat tangan suami saya sekali panggil begini.
masih ada sekali, habis itu hilang. Di situ penjelasan Pak Roland, dia mau menolong suami saya, dia mau berenang ke arah sana, tapi katanya mukanya tertumbuk kayu yang buat Pak Roland pusing, jadi tidak sampai ke titik suami saya yang lihat mereka tandusan sebatas kaki itu. Setelah itu karena saya tidak percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan, tanggal 21 saya telepon anggota yang memang ada juga satu tim bersama suami saya. Saya telepon, saya tanya, Gideon, bagaimana cerita kronologi sebenarnya? Apa yang terjadi sama Bapak sebenarnya? Di situ Gideon memang bilang, pertama saya tanya, siapa yang satu tim sama Bapak pada saat menyeberang? Dia bilang, Ibu, ini. Terus, kalau gitu yang dari Brimob siapa? Saya tidak kenal Ibu, katanya. Ada nomornya nggak? Tidak ada Ibu. Terus bagaimana menurut menurut penglihatan kamu? Saya tidak tahu Ibu, seperti itu kan. Terus dia bilang, Ibu kalau untuk kronologi mungkin Ibu bisa tanya ke Pak Roland, karena Pak Roland yang Pak Kanit katanya kan, Pak Kanit, karena Pak Kanit yang waktu itu lihat. Terus saya bilang, tapi saya mau tahu versi kamu. Terus dia bilang, saya tidak berani Ibu. Itu menjadi tanda tanya kepada saya pada saat itu. Akhirnya saya mematikan telepon, terus saya tanda tanya ke saya, kenapa anggota tidak berani berbicara? Itu satu tanda tanya saya. Terus selanjutnya tanggal 22 Desember saya mau ikut pencarian suami saya. Itu di bandara, saya diantar Ibu Kapolres dan Ibu Waka. Di situ ada sesuatu yang membuat saya sedikit hancur karena sembari menunggu helikopter disiapkan, saya duduk-duduk bersama Ibu Kapolres dan Ibu Waka, disaksikan dengan Ibu Waka. Ibu Kapolres menyatakan seperti ini, iya Dek, Abang sama Mbak kira Tommy cuma ngeprank, karena kan Tommy suka bercanda sama Abang, katanya kan. Jadi Abang kira pas diinformasikan itu Tommy cuma ngeprank, makanya Abang santai-santai aja. Tapi sampai malam ternyata Tommy nggak ketemu. Baru Abang panik. Itu penyampaian dan disaksikan oleh Ibu Wakapolres. Setelah itu saya mendengar itu, saya langsung berdiri, saya keluar. Saya sedikit hancur sebagai seorang junior karena selama ini suami saya sangat-sangat setia sekali untuk Bapak dan Ibu Kapolres. Tapi di situ saya merasa nyawa suami saya dianggap remeh. Setelah itu saya ngobrol bersama Pak Roland di luar ruang tunggu. Kami bertatapan jarak seperti ini. Saya tanya Pak Roland, bagaimana Pak Roland? Terus, iya Ibu, begini. Terus saya lihat kan, karena penyampaian Pak Roland kan katanya dia mau menolong suami saya, tapi mukanya tertumbuk kayu. Jadi saya pikir, berarti kalau itu minimal pasti ada bekasnya. Harus kayu besar dong yang buat kita pusing sampai tidak bisa melakukan pertolongan. Saya lihat mukanya, saya perhatikan. Di situ saya tidak mendapatkan tanda lecet atau memar sedikit pun. Setelah itu saya lanjut naik helikopter. Kami diturunkan di posko. Dari posko kami pergi ke daerah mau untuk naik longboat. Dari situ kami pergi ke Muara Rawara. Kali Rawara ini dia jaraknya dari TKP ke Kali Rawara itu sekitar kurang lebih 10 jam. Jadi masih jauh sekali. Kami di situ di drop naik longboat. Kami di situ melakukan prosesi adat dan ada pencarian sedikit di area sekitar. Setelah itu sampai sore hari akhirnya saya balik karena saya ada anak kecil, jadi saya tidak bisa terlalu malam sampai di sana. Saya pulang. Selanjutnya tanggal 22 Desember. Jadi tanggal 21, 22 Bapak saya melanjutkan pencarian bersama Bapak Kapolres. Itu saya di rumah saja. Tanggal 22 saya dapat voice note dari Ibu Kapolres. Kalau berkenan didengarkan, biar saya dengarkan. Di situ pernyataan dari Bapak Kapolres menyampaikan bahwasannya mereka yang ada di TKP itu hampir disanggung oleh KKB. Terus di situ karena pas pada saat itu Bapak saya juga ada di situ, saya cross check lah ke Bapak saya, Pak, benar nggak ini yang disampaikan Bapak Kapolres kepada keluarga? Di situ Bapak saya bilang ini, oh tidak, itu tuh cuma penglihatan spiritual, cuma penglihatan paranormal. Tapi itu yang disampaikan ke keluarga. Kalau berkenan saya mau dengarkan. Ya, silakan Bu.
Tarigan, ini Papi sama Om Tarigan, bapaknya Ria menuju ke titik paranormal yang dikasih lagi sayang, dibantu sama Danion. Ini Papi baru tiba dari titik hanyut, tapi di sebelahnya kali yang banyak UPM-nya. Semalam bermalam di sana dan kita hampir disanggung sama 5 UPM. Makanya Papi langsung pulang karena ada 4 orang sipil. Nanti ketembak, Papi diserahkan lagi. Jadi sampaikan sama Ria kayak gitu dan bapaknya menyaksikan sendiri sayang. Dan hal ini juga disampaikan ke masyarakat-masyarakat. Yang membuat saya kecewa juga adalah itu sangat berpengaruh sekali Bapak untuk pencarian suami saya, karena masyarakat yang tadinya mau membantu untuk pencarian semuanya mundur karena takut. Itu yang buat saya juga kecewa, kenapa Bapak Kapolres seperti itu, sedangkan suami saya selama ini sangat bekerja dengan sepenuh hati. Selanjutnya oh ya, tanggal 23 itu yang saya ikut pencarian itu sudah tidak ada lagi, belum pernah lagi saya ikut pencarian sampai pencarian itu berakhir. Selanjutnya bulan Januari, pemberhentian pencarian kan sementara tanggal 31 Desember. Kapolres menjanjikan kepada pihak keluarga akan ada pencarian tahap 2. Terus keluarga kami menunggulah akhirnya kan. Pada saat itu Pak Kapolres bilang, nanti ya Dek, ini habis paparan, nanti ada informasinya kami sampaikan. Tapi ternyata hasil paparan juga tidak disampaikan kepada keluarga. Terus saya tanya ke Bapak Kapolres, Pak, kira-kira bagaimana pencarian tahap selanjutnya? Di situ Pak Kapolres bilang, Dek, nanti tunggu sprint dari Kapolda. Selanjutnya saya sempat akhirnya menchat Bapak Kapolda, izin Bapak, saya mau bertanya soal kelanjutan pencarian suami saya. Soalnya di sini Bapak Kapolres mengatakan menunggu sprint dari Bapak. Di situ Bapak Kapolda memang menjawab sprint yang lama masih berlaku. Itu sudah saya sampaikan juga ke Bapak Kapolres, tapi Pak Kapolres bilang nggak bisa Dek, karena itu kan tanggal 31 batas sprint. Akhirnya oh ya sudah, Pak Kapolres bilang tunggulah Dek ya, nanti diinfokan. Baik Bang, saya bilang pada saat itu. Terus selanjutnya dibilang, Dek nanti hari Jumat nanti Dek, di bulan Januari itu melakukan pencarian lagi, siap. Hari Jumat kok diundur lagi, dibilang Dek nanti hari Senin lagi Dek, gitu kan, diundur-undur terus sampai tidak ada kejelasan. Akhirnya saya datang ke Polres pada tanggal 21 Januari, saya bertanya ke Bapak Kapolres soal sprint tapi memang tidak mendapatkan jawaban. Tanggal 31 akhirnya saya turun ke tanggal 23 akhirnya saya turun ke Polda, bertemu dengan Bapak Kapolda, memang disambut dengan baik dan didengarkan apa yang permintaan keluarga, dan kami hasil dari perbincangan kami pada saat itu disepakati bahwasanya akan keluar sprint 1 minggu untuk pencarian suami saya kembali. Itu sprintnya kalau tidak salah dari tanggal 27 sampai 31 Januari harusnya. Setelah itu Bapak Kapolda juga sempat menyampaikan kalau sesuai aturan itu kalau misalnya suami saya hilang, benar-benar hilang tanpa jejak, tidak ada kejelasan lagi, nanti penetapan statusnya itu tanggal 19 Desember 2025. Saya sempat tanya statusnya apa ya Pak kalau seperti itu, dibilang hilang dalam tugas. Tapi kan kalau seperti itu saya kan punya anak kecil, kalau hilang dalam tugas saja seperti itu, mana saya harus jelasin apa? Kalau mau bilang suami saya udah almarhum, mana saya mau tunjukin ke anak saya makam bapaknya gimana? Tidak ada kejelasan kan kalau cuma dari dinas menyatakan hilang dalam tugas seperti itu. Makanya waktu itu memang saya sempat mohon kepada Bapak Kapolda, tolong Pak keluarkan sprint karena anak saya butuh kejelasan. Kalau misalnya ternyata suami saya masih hidup dan dia lagi bertahan di hutan bagaimana? Karena selama 2 minggu itu helikopter bolak-balik tidak ada tanda-tanda jasad atau mungkin potongan baju atau potongan tubuh, karena kan kita berpikir secara rasional kalau orang tenggelam itu minimal 4 hari pasti ngambang, apalagi kalau 2 minggu pasti sudah potongan tubuh pasti sudah naik. Tapi selama 2 minggu bapak saya mereka lewat helikopter, lewat udara bolak-balik itu tidak menemukan tanda-tanda adanya jasad atau potongan tubuh. Itu yang membuat saya, bagaimana kalau misalnya suami saya ternyata terdampar dan dia sekarang lagi berusaha bertahan hidup karena tidak ada pencarian sampai sekarang di TKP. Bagaimana kalau seperti itu? Terus setelah itu
Mungkin untuk nanti pencarian tahap 2 bisa dijelaskan sama bapak saya, karena bapak saya yang ikut serta di dalam pencarian tersebut. Terus yang buat saya juga sedikit bagaimana ya, kecil hati karena ibu-ibu anggota reskrim datang ke rumah memberikan support. Itu sangat manusiawi dan wajar menurut saya. Memberikan support, mereka ikut dalam tim doa seperti itu. Kenapa suami-suami mereka dipanggil Bapak Kapolres, dimarah, dilarang untuk ke rumah saya lagi? Kenapa? Padahal kan mereka datang ke rumah saya untuk memberikan support, itu sangat manusiawi. Dan lagi saya juga mendapat informasi aduan dari beberapa bayangkari yang ada di sana, dibilang ini, ibu kami masa memposting ibu di Facebook atau di mana gitu untuk memberikan support, kok kami diancam ya, dibilang nanti suaminya mau dimutasi. Seperti itu yang makanya, saya salah apa ya, saya ini masih bayangkari aktif loh. Dan pada saat suami saya masih ada, kegiatan bayangkari semua saya ikut dengan baik, saya jalankan dengan baik. Tapi kenapa di saat seperti ini, bahkan datang ke rumah saya saja dilarang? Kenapa? Ada apa? Itu yang menjadi tanda tanya saya sebagai istri dan bayangkari yang masih aktif. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ada lagi dari pihak keluarga? Oh, tambahan sedikit Bapak, mohon maaf, saya juga diserahkan, saya lupa mungkin sekitar tanggal 22-an, sekitar tanggal 20 lah, HP suami saya dikembalikan, baju bekas dan dalaman suami saya dikembalikan, dan rompi suami saya juga dibalikan. HP suami saya itu dalam kondisi diklip anti air. Itu semua barang-barang kembali kepada saya. Dan senjata pendeknya sekarang masih sampai hari ini masih di Polres, belum dikembalikan kepada keluarga. Senjata panjangnya ada dia pakai. Terima kasih. Oke. Ini cukup menarik ya. Tadi barang-barang yang ada pada saat kejadian perkara dikembalikan semua, tapi sampai dengan hari ini dari Pak Tommy belum kelihatan di mana titiknya. Mungkin Pak Kapolda bisa menjelaskan uraiannya. Tadi sudah mendengar juga apa yang sudah disampaikan oleh korban. Kronologisnya saja Pak, kronologis dan upaya-upayanya seperti apa sampai dengan hari ini. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Kapolda, mungkin agak mundur sedikit Pak. Suaranya agak menggema di sini Pak. Nggak terlalu jelas soalnya. Kami menghadirkan juga Pak kepala dosa Manapari yang membawa wilayah kerja Bintuni. Sebelum kami masuk kepada kepala, kami ingin menyampaikan bahwa kami selaku pimpinan Polda Papua Barat beserta Bayangkari dan jajaran juga turut merasa kehilangan. Pak Kapolda, saya rasa cukup. Nanti coba kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan anggota untuk mendalami. Bapak Ibu, mungkin sebelum pendalaman saya ada sedikit dari meja pimpinan, yaitu saya ingin mendalami untuk tadi barang-barang yang dikembalikan. Nah, yang membuat saya agak bingung, barang-barang ini kan melekat pada korban, tetapi pada saat di kemudian hari ditemukan, apakah handphone tersebut rusak atau tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mungkin seperti handphone yang mungkin berada pada kantongnya ataupun pada tasnya itu bisa terurai? Apakah ada barang-barang yang lain juga, sedangkan dari korban sendiri tidak ketemu sampai dengan hari ini? Mungkin bisa saja. Silakan yang lainnya. Pak Sinaga mungkin diawali. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Dengan keluarga marhum, yang pertama kami sampaikan turut berduka. Mohon izin, kebetulan anak saya satu letting dengan almarhum, satu letting keluaran tahun 2017. Turut berduka ya Pak Kapolda. Kami sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kapolda, juga Kapolres. Kami sudah simak dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam penjelasan Pak Kapolda dan Pak Kapolres ini belum tergambar sejelas-jelasnya penyebab peristiwa tersebut. Tolong Pak dijelaskan dulu siapa satu perahu temannya almarhum. Apa yang bisa dilakukan teman-temannya ketika kalau memang almarhum ini jatuh tergelincir? Apakah dibiarkan? Apakah tidak ada pertolongan?
Tak ada gambaran ini Pak, siapa orang-orangnya, yang 10 orang atau 5 orang atau berapa orang, tolong jelaskan supaya kita semua tahu terang benderang. Terus barang-barang juga tadi kok dititipkan ada sama si Brando, ada apa kok udah dititipkan, apa memang dia sudah tahu dia mau mati atau mau hanyut? Ini impossible, tidak masuk akal. Bahkan rompi seharusnya ini melekat bagi tubuhnya, apalagi rompi. Ini kok bisa? Ini ada apa? Jangan ada rekayasa Pak. Saya minta pimpinan ini harus kita dengar pendapat dengan Kapolri sebenarnya, dengan dari Kapolri. Jangan hanya dari daerah, supaya bisa kita berikan kesimpulan ini. Bahkan Kapolres juga naik jabatan, anak buahnya meninggal, hilang tanpa jejak. Tapi seorang Kapolres dipromosikan. Di mana itu terjadi? Harus ada dong IBA, tanggung jawabnya beliau sebagai pimpinan. Kau usah naik pangkat, ada hilang anak buah. Di mana ini keadilan? Tolong ini menjadi pertanyaan kita. Saya minta ini tidak hanya melalui video call kita bicara dengan Polres Papua Barat. Kita harus panggil Irwasum dari Polri untuk menjelaskan ini supaya jelas puas. Jangan ada yang ditutup-tutupi di sini, yang disembunyikan. Kalau memang betul mati hanyut atau karena apa, sudah jelas. Keluarga juga saya kira puas. Ini yang menjadi pertanyaan dan yang saya minta. Saya minta ini kita harus panggil lagi kembali ya pimpinan dari Mabes Polri terkait penjelasan ini. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sinaga. Mungkin nanti kita bisa agendakan lagi untuk kembali kita panggil pimpinan yang ada di Mabes Polri ya Pak ya. Nanti akan kami sampaikan juga kepada Pak Ketua Pak Habibur Rahman untuk arahan selanjutnya seperti apa. Mungkin dari sayap kiri Pak Inca. Makasih pimpinan. Sebelum nanti ke teman-teman Polda, boleh enggak tiktokan sedikit saja supaya tadi terputus ya. Tapi kalau nanti Ibu Tarigan enggak bisa jawab, bisa nanti adik, yang mana adiknya ya? Atau silakan Mbak. Adiknya atau siapa? Oke. Tadi masih bertanya waktu menerima handphone, baju dan apa namanya rompi itu kapan? Kapan Ibu terima? Sesudah berapa lama hilang? Seberapa hari? Masih ingat nggak tanggalnya? Kira-kira? Perkiraan saya 3 atau 4 hari di atas tanggal 20-an. Oke, siapa yang mengantarkan ke Ibu? Itu kebetulan saya anggota antar ke orang rumah, jadi saya dapat dari yang kerja di rumah saya. Kebetulan saya lagi di dalam rumah, dia mengantarkan. Oke, setelah menerima, apakah Ibu bertanya ini barang-barang almarhum didapatkan sebelum almarhum menyeberang atau hilang, atau setelah hilang baru ditemukan? Penjelasan kepada saya itu barang-barangnya sudah ada di situ katanya. Jadi sebelum hanyut. Oh, sebelum hanyut, berarti dilepas? Iya. Saya nggak tahu, pokoknya saya tanya kenapa HP-nya ada di anggota. Pada saat itu dibilang katanya HP-nya dikumpul. Itu menjadi tanda tanya saya, karena saya tanya ke beberapa anggota yang biasanya ikut suami saya ke dalam tim. Saya tanya, memang biasanya kalau lakukan operasi itu HP dikumpul ya? Saya tanya gitu. Di situ dia nyatakan baru kali ini Ibu HP dikumpul. Itu yang buat saya juga agak janggal. Baik. Berikutnya saya mau kepastian saja. Berapa hari sebenarnya proses pencaharian itu langsung dihentikan? Simpang siur ini kan kalau kita kan 1 hari langsung dihentikan. Tadi penjelasan dari Pak Kapolda agak panjang itu dengan pencarian itu yang keluarga tahu dari tanggal 19 sampai tanggal 31, tapi pencarian betul-betul ke TKP itu cuman pada tanggal 21 sampai 22, dan pencarian di air yang mereka lakukan pakai longboat, tapi itu tidak tembus ke TKP Bapak. Jadi mereka cuma longboat di Muara Kalirawara, itu yang jaraknya sekitar 10 jam dari TKP, itu 3 hari. 3 hari. Pimpinan, sebelum saya lanjut, boleh enggak ke Kapolda? Pak Kapolda, sebenarnya berapa hari proses pencaharian ini lalu dihentikan dan mengapa dihentikan? Silakan Pak Kapolda. Proses pencarian dimulai sebenarnya terhitung mulai tanggal 18, karena tim yang ada di sana kemudian melakukan penyisiran dari sisi kami. Pencarian berdasarkan sprint mulai dari tanggal 19 sampai
sampai dengan tanggal 31, di mana kemudian helikopter yang digunakan untuk operasi damai Kartens kami koordinasi dan kami dorong dari Timika ke Bintuni hingga di tanggal 20. Setelah pencarian yang di tanggal sampai dengan akhir Desember, kami lakukan evaluasi, Pak. Kami lakukan evaluasi untuk mengusung kemudian pencarian lanjutan yang kemudian dilaksanakan berdasarkan sprint dari tanggal 27 itu dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Baik Pak, saya potong Pak. Kalau Basarnas sendiri yang ikut dalam tim pencarian ini berapa lama Pak? Basarnas itu kurang lebih sekitar 2 hari, tanggal 19 dan tanggal 20 bersama dengan Kapolres dan ke atas. Baik, makasih Pak Kapolda. Nanti kita lanjut lagi. Pimpinan, saya ke keluarga Marbun, keluarga besar Marbun, Banjarnahor, Puru Tarigan dan keluarga. Tentu saya juga sama dengan Pak Manghud, kami semua atas nama Komisi 3 boleh saya sampaikan ini, juga kami dari fraksi Partai Demokrat tentu berempati dan turut berduka cita yang dalam atas kepergian almarhum kebanggaan Polri, Pak Marbun. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Sinaga, Pak Manghud. Saya kira ini tidak bisa cukup di sini saja, pimpinan. Nanti kita sampaikan ke pimpinan lagi untuk membuat atau ini menjadi terang lah. Karena masalahnya memang belum ditemukan yang bersangkutan. Ini soal kemanusiaan yang harus kita tuntaskan. Dan saya kira seorang ibu akan punya alibi pertanyaan sangat sederhana ketika anaknya bertanya, "Bapakku kemana, Ma?" gitu kan. Dan ia tak sanggup menjawab. Dan itulah tanggung jawab negara. Dan itulah tanggung jawab kita semua untuk memastikan informasi kepada anak ini akan ketahuinya di mana ayahnya. Kalau dia meninggal, di mana dikebumikan. Kalau dia hilang, di mana hilangnya. Dan itu tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua, dan tentu tanggung jawab keluarga besar Polri. Karena itu Ibu Tarigan dan keluarga Pak Marbun, jangan patah arang, kita teruskan perjuangan ini masih panjang, dan kami minta pihak kepolisian juga nanti terbuka, karena sekali lagi ini urusan nyawa anak manusia, nyawa warga negara, nyawa seorang bayangkara yang lagi bertugas untuk menjalankan perintah negara. Dan karena itu tentu ini penting sekali untuk kita teruskan, pimpinan. Saya buat catatan, dan catatan ini sangat sumir karena memang belum lengkap, dan karena itu nanti bisa saling melengkapi. Dan kalau ini masih dianggap juga belum lengkap, saya anggap ini permulaan untuk kita tuntaskan. Tapi ingin saya menggambarkan ini, memberi penguatan kepada keluarga besar Marbun dan juga Tarigan, dan tentu juga keluarga besar Polri dan juga seluruh warga negara Indonesia. Ini adalah peristiwa menjalankan tugas negara. Dan sprintnya juga khusus, yaitu mengejar dan menangkap target buronan yang sudah diberi sprint yang khusus dan timnya. Pimpinan, saya membuat catatan ini setelah tadi malam pimpinan mengingatkan kami untuk ikut dalam rapat ini, dan ini bagian energi untuk Ibu, ya, semangat terus, dan keluarga. Kalau seandainya informasi yang Ibu sampaikan kepada kami ini yang kami beri catatan, nanti pimpinan kalau salah teman-teman boleh juga mengkoreksinya. Pertama, AKP Tommy S. Marbun ini adalah Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni. Seorang kasat adalah serse terbaik di institusi satkernya, dan ini adalah kebanggaan Polri, kebanggaan negara. Saya menggunakan kata dikabarkan tergelincir, dan ini tadi yang ditanyakan
Benarkah tergelincir, jatuh dan seterusnya, itu PR berikut lah, itu substansinya. Hingga hanyut, jadi tergelincir hingga hanyut, tentu dengan alam tadi yang digambarkan yang sangat berat di sana. 18 Desember 2024, hanya 1 minggu menjelang Natal. Yang berlokasi di sekitar Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Maskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat. Itulah TKP-nya. Betul, Ibu? Apakah itu? Benar ya? Nama sungainya adalah Sungai Rawara. Ya, betul, Pak. Baik. Karena ini kaitannya dengan inilah TKP-nya. Kira-kira kan begitu ya, kilometer nolnya. Saat itu AKP Tommy S. Marbun bersama tim gabungan. Saya setuju juga Pak Sinagata ini. Berarti banyak orang ada di situ. Mengapa 1 orang yang hilang? Mengapa 1 orang yang hanyut? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus diteruskan. Tim gabungan tengah melakukan penggerebekan ke markas kelompok kriminal bersenjata. Jadi ini sekali lagi tugas negara. Hingga saat ini, per hari ini berarti 3 bulan pasca kejadian. Korban belum ditemukan dan proses pencarian sudah dihentikan sejak akhir tahun lalu. Saya tadi coba konfirmasi ke Pak Kapolda, tanggal 3 bulan 1 ya, kalau pakai informasi dari beliau. Nah, pelapor berpendapat bahwa Basarnas hanya turun ke TKP selama 1 hari saja dalam melakukan pencarian di Sungai Rawara. Benar atau tidak, Ibu? Iya, benar. 1 hari saja. Saya dapat informasi dan saya juga dapat laporan foto, itu Basarnas cuma 2 orang di tanggal 19. Karena nggak ada permintaan. Baik. Karena tidak ada permintaan dari Polres ke Basarnas. Baiklah. Ibu, saya berusaha untuk membaca seluruh undang-undang yang ada kaitannya ini. Salah satu undang-undang itu adalah nomor 29 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Ini keluarga harus catat betul ini ya. Ini energimu. Pasal 5 ayat 1. Negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Negara itu. Pasal 34. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Memang dikasih waktu. Jangka waktu itu diselenggarakan sesuai karakteristik kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia. Tadi Pak Kapolda berusaha menjelaskan suasana di lapangan dan keadaannya. Jangka waktu pelaksanaan operasi dapat diperpanjang dan atau dibuka kembali apabila terdapat informasi baru dan atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia. Terdapat permintaan dari perusahaan atau pemilik pesawat udara atau kapal, kalau misalnya kapalnya ya. Terdapat perkembangan baru berdasarkan evaluasi koordinator misi pencarian dan pertolongan terhadap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Pimpinan saya tidak tahu apakah dari ruangan ini kita boleh menyampaikan harus dibuka lagi ini demi kepastian pertanyaan seorang anak kecil warga negara Indonesia yang ibunya, keluarganya pasti tidak akan bisa menjawab di mana kuburan ayahnya. Kecil pertanyaan itu, tapi itu penting sepanjang hidupnya. Kemudian soal biaya, tadi ada disebutkan, sudah disampaikan di situ. Biaya pembukaan kembali pelaksanaan operasi itu ditanggung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan seterusnya. Nah, sekarang soal uang. Tadi Bapak dan Ibu sampai keluar uang sendiri mencari. Saya ingin menggarisbawahi pimpinan, ini harusnya kan tanggung jawab negara. Ibu Buru Tarigan yang saya kira bayangkari terbaik ya atas suamimu, apapun telah kau lakukan. Anda contoh yang terbaik untuk seluruh istri-istri polisi, untuk pada suaminya. Kami memberi hormat kepadamu. Nah, ini pasalnya nih, pendanaan. Pemerintah dan pasal 73 Undang-Undang 29 2014. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan dana penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Dana untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan atau sumber dana lain yang sah. Jadi ini tanggung jawab negara, Bu. Ya. Artinya peristiwa di-cancelnya penyewaan helikopter oleh pihak yang berwenang, di-cancel tadi kan cerita itu, ini adalah pengabaian terhadap pasal 73. Gitu.
Sekarang, ini mohon maaf ini Pak Kapolres, saya sudah dikonfirmasi, tapi saya lihat wajah Ibu Tarigan ini, mulutnya berkomat kamit menyatakan tidak setuju dengan penjelasanmu. Ya, tapi setidaknya kedua-duanya didengarkan oleh pimpinan tadi. Pembiaran dan mengira peristiwa itu adalah prank. Saya tadi mendengarkan itu tadi. Dan saya catat betul. Itu diatur dalam pasal 24. Setiap orang yang mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan, bencana dan atau kondisi membahayakan manusia, segera menyampaikan informasi yang benar kepada petugas siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pasal di atas itu atau instansi terkait. Jadi, Ibu, untuk mendapatkan gambaran dari kami, karena undang-undang itu dibuatnya di DPR ini. Jadi saya harus bacakan itu untuk Anda. Pimpinan, saya bikin catatan kecil sekali lagi untuk masukan kita, untuk kita teruskan ke pimpinan kita. Jadi analisa saya, indikasi kuat ketidakefektifan operasi pencarian, paling tidak itu. Meskipun alam dan tadi tantangan cukup banyak, itu satu. Yang kedua, penghentian pencarian tanpa alasan yang cukup jelas menurut saya. Kenapa dihentikan? Karena tidak pernah dijelaskan, tentu harus dijelaskan. Misalnya kalau pasal 40 itu disebutkan, penghentian pencarian hanya boleh dilakukan jika korban telah ditemukan, faktanya belum ditemukan. 2, sudah 7 hari tanpa tanda-tanda korban akan ditemukan, juga tidak dipenuhi. Pencarian dinilai tidak efektif berdasarkan evaluasi teknis. Mungkin ini tadi yang dijelaskan Pak Kapolda, secara teknis sudah tidak dipenuhi lagi. Tapi jelaskan kepada keluarga atau publik ini. Oleh karena itu menurut saya penghentian ini berpotensi melanggar hukum dan merupakan bentuk pengabaian terhadap aparat yang bertugas. Sekali lagi, Saudara Marbun sedang bertugas menjalankan tugasnya bersama tim menjalankan perintah negara. Sekarang pimpinan, saya ingin memberi penguatan kepada keluarga ini. Karena tidak ada yang lain kita bisa ucapkan keluar kecuali kata yang kami rangkai dalam kalimat yang kami susun sebagai kontemplasi penguatan ibu dan keluarga. Ini kontemplasi saya, dan saya membayangkan Sungai Rawara itu. Karena saya juga lahir dari pinggiran sungai, namanya Sungai Asahan. Itu ombaknya atau arusnya keras sekali. Arum jeramnya terbaik nomor 2 di dunia. Jadi saya paham mengenai sungai ini. Di sebuah sungai yang terletak di timur Indonesia, seorang polisi tenggelam dalam senyap. Bukan karena ia lupa jalan pulang, bukan karena ia berpaling dari tugasnya, tapi karena negara yang mengutusnya pergi seperti tak bersedia lagi menunggu kepulangannya. Ia bukan sekadar seorang lelaki yang tergelincir, dan saya tahu seorang polisi, apalagi serse, apalagi seorang Marbun, keturunannya Banjar Nahor, orang yang tumbuh besar di Dolok Sanggul dan tepian Bakkara, pinggiran Danau Toba, Tipang Bakti Raja. Tempatnya Pak Sinaga dan leluhurnya Raja Lotung memberi tempat bagi dia. Adalah orang-orang hebat. Ia adalah seorang aparat, seorang petugas hukum, seorang yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi yang tak bisa dihadapi sembarang orang, KKB. Lalu bagaimana negara bisa begitu cepat melupakannya, Pak Kapolda? Bagaimana bisa sungai itu hanya ditelusuri sekejap, lalu diberi garis batas bahwa tak ada lagi yang perlu dicari? Seorang hilang dalam tugas, dan negara yang mengutusnya seakan tak lagi ingin tahu di mana ia berada. Saudara Kapolri, Anda bertanggung jawab untuk ini, karena ini pasukanmu. Kita tak tahu di mana batas antara keberanian dan kesia-siaan dalam hal ini. Antara berani dan kesia-siaan. Kita tak tahu apakah seorang perwira yang menghilang itu telah dianggap selesai oleh lembaga yang seharusnya merawat ingatan tentang dia. Yang kita tahu adalah ada yang terbengkalai, ada sebuah nama yang tak sempat diukir dalam batu peringatan. Ada seorang lelaki yang seolah hanya sebentar menjadi bagian dari sejarah sebelum riwayatnya terhapus dalam kecepatan administrasi. Sebuah pertanyaan yang nggak bisa dijawab atas pertanyaan anak kecilnya. Di mana ayahku kalau aku Anda pergi berziarah? Negara memiliki banyak cara untuk membentuk amnesia. Ia bisa memotong durasi pencarian, ia bisa menghentikan laporan, ia bisa menutup kasus tanpa pengumuman yang memadai. Tapi yang tak bisa ia bungkam adalah ingatan.
ingatan tentang seorang perwira yang menghilang dalam tugas, tentang sungai yang tak cukup lama dijelajahinya, tentang keluarga yang masih menunggu kepastian entah kapan datangnya. Di bawah aliran sungai itu, pimpinan, mungkin ada sesuatu yang masih bertahan. Barangkali sebuah seragam yang terperangkap di antara akar-akar tumbuhan di situ. Barangkali jejak langkah terakhir di tepi lumpur yang tak sempat dilihat. Barangkali kebenaran yang terlalu dini dihentikan. Yang pasti ada sebuah kehilangan yang seharusnya tak dibiarkan menjadi sekedar statistik, angka-angka pasukan Polri yang hilang di medan tugas. Karena yang hilang bukan hanya tubuh seorang aparat, tapi juga tanggung jawab negara terhadap mereka yang telah berani berjalan ke garis depan. Atas kontemplasi ini pimpinan dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, saya mengusulkan jangan hentikan perkara ini. Kita lanjutkan meminta untuk penjelasan lebih detail, meminta Kapolri membentuk tim khusus, mengusut, membongkar, mencari informasi sejernih-jernihnya tentang kehilangan seorang serse terbaik kita, Saudara AKP Tommy S. Marbun, agar anak kecil yang ditinggalkan di rumahnya pada waktunya mendapatkan jawaban dari negara tentang keberadaan ayahnya. Saya respect kepada keluarga ini, keadilan tidak boleh berhenti. Kami bersama ibu, kami bersama keluarga ini, kami bersama kita semua untuk mencari keadilan itu. Terima kasih pimpinan. Luar biasa Bapak Hinca Panjaitan ke-13, Raja segala raja. Mungkin dari sebelah kanan, saya kanan, Pak Martin. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, keluarga korban yang saya hormati. Pimpinan, tadi saya coba melihat atau mengkomparin apa yang disampaikan oleh istri dari korban tadi dan juga ayah keluarga tadi yang sampaikan. Saya coba komparin dengan apa yang disampaikan oleh pihak Polda dan juga Polres tadi yang sudah menyampaikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Martin Tembelaka dari fraksi Gerindra. Pimpinan, saya melihat di sini ada kejanggalan. Benar apa yang disampaikan oleh senior-senior kami tadi, Pak Sinaga, Pak Hinca, bahwa ada banyak sekali kejanggalan. Dalam catatan saya ini ada banyak kejanggalan dan informasi yang simpang siur. Ini masalahnya bukan hilangnya barang atau apa, ini hilangnya nyawa seseorang. Ini masalah yang sangat serius. Apalagi seorang perwira yang bertugas di daerah konflik. Tentunya ini harus jadi perhatian khusus, karena nanti kalau dianggap ini hanya permasalahan yang biasa, berapa lagi korban nanti ke depannya yang sudah nanti dianggap, karena ini dianggap biasa, terus daerah konflik ada korban terus langsung dilupakan begitu saja, sementara mereka sedang bekerja dengan tulus untuk mengungkap segala peristiwa atau kejahatan yang ada di satu wilayah. Terus berapa lagi keluarga kedepannya yang nanti akan seperti ini, yang nanti berharap terus kepastian akan informasi bagaimana keadaan keluarga suami. Terus tadi disampaikan di mana tempatnya, bagaimana menyampaikan ke anak. Tentu di sini kami juga meminta pihak Polda untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya, karena hak keluarga dalam mendapatkan informasi dan keadilan itu informasi yang akurat dan transparan diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tentu keluarga kepolisian wajib memberikan laporan resmi dan tidak ada yang ditutup-tutupi supaya keluarga dalam hal ini bisa lega mendapatkan informasi yang jelas. Dan saya melihat di sini karena begitu banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang kita bacakan tadi dengan apa yang disampaikan oleh keluarga, saya sepakat dengan Pak Sinaga tadi. Masalah ini jangan sampai di sini, Pak.
kita harus meminta, pimpinan kita harus meminta Irwasum Mabes Polri untuk ikut dalam permasalahan ini. Supaya ini jadi terang. Karena apa? Dengan adanya penyelesaian atau keseriusan dari Mabes Polri untuk mengungkap peristiwa seperti ini ada efek jera untuk kepolisian polda-polda yang lain. Apabila ada permasalahan seperti ini, mereka akan berhati-hati dan mereka akan lebih serius untuk bekerja mengungkap permasalahan seperti ini. Jadi saya sepakat untuk ke depan kita minta pimpinan untuk meminta Irwasum Mabes Polri untuk ikut mengawasi permasalahan ini supaya menjadi terang dan keluarga juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan bisa lega dengan hadirnya Mabes Polri dalam hal ini Irwasum. Karena saya melihat di sini bisa jadi ada sesuatu yang bisa terungkap dengan adanya Irwasum turun di sini. Karena informasi yang sangat simpang siur dan kita tidak ada pegangan mana yang benar. Tentu pihak Polda sudah bekerja, kita apresiasi. Informasi yang didapat oleh keluarga juga kita terima. Tapi saya yakin dengan adanya Irwasum turun akan ada hal-hal yang kita tidak tahu akan bisa terungkap di kejadian hilangnya keluarga tadi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan pimpinan. Sekali lagi kami mendorong proses ini apabila sudah ditutup untuk pencarian tadi, mungkin saya sepakat dengan Pak Hinca tadi, dibuka lagi dan kita libatkan Irwasum dalam proses ke depan. Itu dari saya pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Martin. Mungkin dari sebelah kiri ada Pak Ian dari Dapil Papua. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan rapat beserta seluruh anggota dan keluarga korban yang saya hormati. Pertama, saya ini diundang khusus ke sini oleh pimpinan Komisi 3 karena kebetulan saya sekolah SD di Bintuni ya, SD Impres. Kemudian saya SMP 3 tahun di Bintuni. Itu. Dari Bintuni masih jalan setapak saya di situ. Itu. Jadi yang pertama ya, saya sudah bertanya kepada masyarakat di Kampung Moskona Barat, bahkan sampai kepada simpul-simpul jaringan yang ada juga, saya cek semua langsung. Ya. Jadi memang kasus ini, ya, saran dari masyarakat setempat, bahkan para aktivis di Bintuni, periksa semua anggota yang terlibat gitu, pada saat proses operasi itu dilakukan. Satu. Yang kedua, dulu saya tinggal di Bintuni juga, saya sering berenang di sungai yang seperti itu. Ya. Tapi kalau posisi terik matahari, sungai dalam posisi lagi tidak banjir, arusnya tidak seberapa deras, orang bisa berenang. Gitu. Ya, pengalaman saya selama 3 tahun, orang tua saya kerja di perusahaan PT Henderson Riana dan PT Yotefa Serana Timber, kayu lapis Indonesia yang dulu buka ruas jalan sampai ke SPSP yang sekarang ada, termasuk BP. Jadi saya tahu persis itu bagaimana arus sungai di Bintuni. Itu jadi kalau yang bersangkutan mungkin tidak tahu berenang ya, polisi kan semua masuk dengan syarat standar yang ada, pasti bisa berenang, nggak mungkin tidak. Itu. Jadi kalau arus yang standarnya seperti itu, ya, saya pikir masih sah-sah saja dan wajar. Itu. Dan dari informasi yang saya terima dari masyarakat bahwa kejadian ini sangat ganjal, itu. Sangat janggal. Ya. Jadi saya pikir pimpinan, ya, saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh anggota Komisi 3 lainnya, termasuk senior-senior kita. Kasus ini memang harus dibuka seterang benerang, itu. Sehingga jangan sampai ya ada indikasi-indikasi penyimpangan dari semua fakta-fakta yang sudah terungkap. Apalagi misalkan ya seorang anggota polisi maupun anggota TNI di Papua melakukan operasi, itu mereka dilengkapi dengan semua rompi anti peluru, helm dan lain-lain. Bahkan saya saja melakukan kunjungan ke Papua di daerah-daerah rawan konflik, pasti memakai rompi dan helm anti peluru yang sama. Itu. Jadi kalau sampai rompinya dan lain sebagainya itu bisa dilepas, itu aneh karena sedang melakukan operasi di daerah konflik. Itu tidak boleh, itu SOP-nya. SOP di TNI dan Polri dalam melakukan tugas-tugas Satgas yang ada di Papua. Itu jadi saya pikir ini harus dibuka seterang benerang. Kemudian yang ketiga, lokasi tersebut dengan derasan arus sungai pada saat posisi yang lagi terik matahari, sebenarnya bisa dilakukan pencarian dan pertolongan pertama itu melalui personel yang ada di situ. Itu. Logikanya saja, seorang pimpinan operasi dalam satu tim, ketika dia mengalami situasi yang tidak diinginkan oleh
kelompoknya pada saat operasi itu, seharusnya ya melakukan pertolongan itu wajib oleh anggotanya. Karena ini bicara loyalitas terhadap pimpinan dalam operasi-operasi tersebut. Itu, dalam operasi-operasi tertentu sebagai satu kesatuan ya dalam tim itu. Jadi saya pikir ini yang mungkin harus perlu dibuka. Jadi kalau sampai dengan rompinya, handphonenya dikembalikan semuanya, kemudian jasadnya tidak kembali, ini jadi pertanyaan serius kita. Jadi saya pikir ya, saran saya yang pertama itu pimpinan ya, untuk kelompok KKB di Bintuni, karena pas itu daerah perbatasan antara Meibrat dan Moskona Barat itu yang sangat berdekatan ya. Memang daerah situ memang tidak seberapa besar ancamannya terhadap gangguan keamanan. Tapi semestinya operasi-operasi seperti itu ya sudah dipersiapkan. Kalau menyeberang sungai apa yang harus dipersiapkan ya. Kemudian situasi cuaca pun juga diperhitungkan. Gitu. Jadi saya pikir ini menurut saya agak sedikit aneh kasus ini. Jadi saran saya kita kembali lagi ya bahwa persoalan berdasarkan kronologis yang dipaparkan oleh Pak Kapolda, dipaparkan oleh saksi korban. Ya. Saya melihat satu, ada ketidakseriusan untuk membuka bagaimana proses pencarian ya, kalau itu dari hulu sungai ke hilir sungainya seperti apa. Itu kita harus tahu. Itu. Video dalam proses pencarian itu seperti apa. Tidak bisa dalam bentuk foto-foto. Itu. Harus dibuka videonya supaya kita tahu jelas itu prosesnya, operasi itu. Itu. Kemudian titik lokasi di mana berangkatnya mereka menyeberang, mereka melakukan konsolidasi sebelum penyeberangan sungai itu juga harus diperlihatkan. Itu. Pak, Itu saya pikir itu mungkin. Pak Yan, saya pikir teman-teman, saya mengikuti tadi juga dari Zoom, teman-teman. Rapat ini saya mengikuti dinamika apa yang dibicarakan, saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarga korban ya. Yang sering WA saya, Bapak ada berapa orang kan ya? Ya, Ibu juga pernah WA Ibu ya. Juga banyak atensi dari rekan-rekan terkait masalah ini. Kita ingin kasus ini terbuka, biar jelas bagi keluarga ya, biar tenang keluarga. Karena itu rapat ini bukan yang terakhir mengenai perkara ini. Kita akan kawal terus masalah ini ya. Tapi untuk saat ini ada rancangan kesimpulan teman-teman ya. Langsung aja ya biar cepat ya. Bisa ditayangkan pimpinan sekretariat? Iya. Kami dari Polda Papua Barat. Iya. Kami ada 3 bahan paparan tuh kami coba tampilkan sementara. Pak, cukup Pak, sudah kami tangkap Pak ya, Pak Kapolda ya. Cukup ya. Langsung kesimpulan. Kami pertama pertanyaan terkait dengan Pak Sinaga, penyebab hanyutnya itu Tommy. Kalau diberikan karena ini sangat. Oke, singkat, saya kasih 5 menit aja Pak. Ya, ini dibilang kami buka paparan. Karena ini terkait dengan bertaktis, ini dibilang. Iya. Cepat Pak, manfaatkan waktu 5 menit. Ya. Ini adalah perjalanan dibuat dengan mobil di bawah ini dibilang tanggal 16 Desember. Kemudian berjalan kaki sampai kepada Kali Cempedak, beristirahat, kemudian bergeser kembali sampai ke titik pinggir sungai. Berikutnya.
Pak Kapolda, kami sudah menangkap maksudnya Pak ya. Oke, cukup Pak. Yuk, terima kasih Pak Kapolda. Tolong Bu Lola. Jadi kami garis bawahi lagi ya. Pimpinan, pimpinan mohon izin pimpinan. Mohon izin ada sedikit penambahan tadi yang belum tersampaikan dari pihak keluarga terkait dengan masalah video pada saat kejadian di TKP. Mohon izin menampilkan sebentar yang pimpinan. Iya, coba deh. Jadi izin pimpinan, ini video diambil dari handphone korban dan ini video diambil jam 6:47. Yang baju hitam adalah Ibtu Tommy Marbun. Karena menurut keterangan kejadian itu terjadi sekitar jam 9 ke jam 10. Ini diambil jam 7 pagi, sekitar jam 7 kurang 13 menit begitu pimpinan. Dari HP, ini dari HP korban, dari HP Ibtu Tommy Samuel Marbun. Begitu pimpinan. Dan kemudian ini ada satu lagi video pimpinan. Ya, apa maksudnya terus gimana? Tadi apa yang mau disampaikan apa kalau dengan gambar ini? Bahwasanya kondisi di sungai itu pimpinan. Bahwasanya airnya dangkal, tidak ada arus deras seperti yang diberitakan begitu pimpinan. Oke. Kemudian ada keterangan dari Kanit Resmob yang mengatakan bahwasanya mereka tidak membawa drone. Padahal ketika Ibtu Tommy Marbun hanyut, saya mendapatkan info dan mendapatkan video bahwasanya ada drone yang mereka bawa. Begitu pimpinan. Izin, ini akan saya putar pimpinan. Ini adalah hasil dari drone ketika Ibtu Tommy hanyut dan mencoba mencari melalui drone. Gitu. Oke Pak, jadi gini ya, teman-teman, saya garis bawahi, makanya kita nggak selesai nih kalau debat di sini ya. Sekali ini sih nggak akan bakal selesai. Oke, karena ini kan kami ada draft kesimpulan ya. Intinya bahwa kita akan meminta Polri membentuk tim pencari fakta ya. Nanti kerjanya dan tim pencari fakta ini bekerja di bawah pengawasan Komisi 3 dan teman-teman juga bisa mengakses baik langsung maupun lewat kami, lewat Komisi 3. Jadi komunikasi kita terus berjalan walaupun rapatnya mungkin minggu depan di masa reses pun nggak ada masalah kita rapat ya. Kita pantau terus ini. Oke teman-teman? Ya, bisa dibacakan Bu Lola? Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Saudara Monteri Marbun SH dan keluarga korban Ibtu Tommy Samuel Marbun masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 Senin 17 Maret 2025. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk segera membentuk tim pencari fakta terkait hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Bisa disepakati? 2. Komisi 3 DPR RI meminta Polda Papua Barat untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan kembali terhadap hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun dengan upaya terbaik termasuk bekerjasama dengan seluruh pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sepakati? Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Polda Papua Barat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara tuntas dan menyeluruh atas permasalahan terkait dengan hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun dan melaporkannya kepada pihak keluarga Ibtu Tommy Samuel Marbun secara lengkap dan transparan. Sepakati? Ya. Teman-teman nanti ini saya tanda tangan langsung bisa dapat dan langsung kita kirim. Izin pimpinan ya. Sedikit masukan. Apabila di kesimpulan dimohonkan kepada Bapak Kapolri untuk menonaktifkan sementara Kapolres Teluk Bintuni. Nanti. Tenang aja. Siap. Ya. Baik. Oke. Teman-teman, dengan selesainya pembacaan kesimpulan, selesai sudah agenda kita hari ini, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.